Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Putratnyaswari, nomor absen 27 dari kelas 12 F51. Di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa kearifan lokal yang ada di kampung saya. Kebetulan saya sedang berada di kampung. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Desa Slumbung tumbuh sebagai ruang hidup yang kaya akan kearifan lokal. Di desa ini, tradisi bukan sekedar warisan, melainkan napas kehidupan yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Harmoni antara adat, budaya, dan lingkungan tercermin dalam keseharian masyarakatnya. Dari aktivitas sederhana hingga upacara sakral yang penuh makna. Nilai-nilai luhur inilah yang membentuk jati diri Desa Slumbung, dijaga, dirawat, dan diwariskan agar tetap hidup di tengah arus perubahan zaman. Swastiastu, saya Nyoman Budiada Astawa selaku Juru Mangku Pusah Ring Desa Pusah Slumbung. Musabah itu upacara tahunan yang dilakukan atau dilaksanakan setiap setahun sekali. Di dalam penyelaksanaannya di sasi-sasi tertentu atau sasi ketiga, keempat atau kelima, yang dimana yang berhubungan dengan Ingkelwong selalu menghindari upacara ngusaba tersebut. Jadi bisa di purnama ketiga atau purnama kelima. Itu dilaksanakan setiap tahun sekali. Sebelumnya ada sejarah dari ngusaba itu? Ngusaba itu sendiri merupakan acara seremoni yang dilakukan untuk jadi sesuhunan yang ada di Desa Slumbung yang berhubungan dengan tara dan betari di penataran khususnya. Untuk melaksanakan upacara ini mereka harus melaksanakan suatu perhimpunan atau perkumpulan di mana dahulu kala di Desa Slumbung sempat mengalami kegaduhan. Akhirnya berkumpullah mereka menjadi satu, membentuk suatu acara yang dimana di pas acara itu pelaksanaan usaba aci atau karya desa di Desa Slumbung ini dilaksanakan tanpa ada ketentuan dari agama atau dari adat-adat lain tertentu. Itu sementara penjelasan saya. Kira-kira berapa hari dan apa saja rangkaian dari musabah itu? Dilaksanakan untuk pengusaban dilaksanakan selama 6 hari. Pertama ide betara kejaba, artinya betara-betara yang penataran itu semua berkumpul di Pura Pusah, itu namanya kejaba. Kedua, ada pebantenan namanya. Setelah pebantenan di hari ketiga ada namanya pengeramian. Di hari keempat itu nyung namanya. Di hari kelima itu ada pebantenan kedua, dan keenam itu betara sami mantuk ke kenah ide suang-suang di penataran di Slumbung. Oh, berarti keberlangsungan rangkaian dari ngusaba pusah itu 6 hari? Iya, 6 hari. Siapa saja yang terlibat dalam rangkaian ngusaba pusah? Kalau dari dasarnya, dari Desa Slumbung sendiri yang terlibat itu terutama adalah Banjar Pengempon. Banjar Pengempon itu
banyak apa yang sekarang menjadi pengempon pura untuk selama 1 tahun, jadinya namanya tuh saya dase. Di dalam saya di dase itu banyak pengempon lainlah yang seumpamanya banyak tengah, banyak tempe kanginan, banyak tempe klodan, itu yang mengempon selama setahun dari acara ngusabo, dari semua upacara di selama setahun itu. Dan ada beberapa yang terlibat, ada rejang, ada betara-betara di penataran, ada termasuk jero mangkunya, pengempon pura penataran Sami. Sudah itu ada saya, pecalang, dan banyak lagi. Apakah ada tantangan dari Ngusaba Pusah? Tantangannya justru itu datangnya dari alam sendiri. Kalau dari tantangan manusia sih nggak ada. Biasanya mereka sudah kompak dari zaman dahulu melakukan pengusaban ini. Tantangannya kebanyakan dari alam aja. Oke, dari cuaca. musim. Iya, cuaca. Ya. Tapi itu tidak menghentikan ngusaba, mau hujan, mau badai tetap aja ada gitu. Kecuali yang dihindari itu adalah ingkel wong namanya. Ingkel wong itu ada dengan hubungannya dengan karena di pengusaban itu ada namanya daratan, atau yang terlibat dengan daratan itu memakai keris dan mengeluarkan darah. Akhirnya di hari itu dihindari untuk di ingkel wong itu sendiri. Takutnya melibatkan nyawa atau ke lingkungan sendiri, tidak baik untuk darah itu. Mengenai daratan tadi, dari yang saya lihat, waktu pengeramaian itu pasti kayak itu yang paling menarik dari rangkaian ngusaba itu. Iya. Menurut Pak Mangku, mengapa hal tersebut bisa menjadi daya tarik? Karena di samping histori dari pengusaban itu sendiri yang ingin menyatakan bahwa ide betaranya itu meliang-liang atau bersenang-senang, ada juga yang memang situasi atau kondisi waktu itu mereka lakukan karena apa? Karena mungkin karena merasa tertegun, merasa senang, atau mereka sudah bisa berkumpul dengan yang lain lagi, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan dengan tari rejang yang ada di Ngusaba. Iya. Karena saya lihat itu tariannya berbeda dari rejang-rejang lainnya dan hanya ada di Selumbung. Apa filosofi dari tari rejang ini? Tari rejang ini sebenarnya sebelum kita melakukan rangkaian upacara pengeramaian daratan itu, ini acaranya dilaksanakan sewaktu pebantenan, dan itu untuk mengiringi doa-doa kita kepada leluhur-leluhur kita yang di penataran atau yang di pusah itu sendiri. Kalau filosofinya hanya untuk meringankan doa-doa dari masyarakat setelah lelah mereka berkumpul segala macamnya. Setelah mereka melakukan aktivitas setiap hari, mereka ingin berkumpul di suatu tempat. Itulah kegembiraan atau yang mereka luapkan lewat tarian-tarian segala macamnya. Karena itu merupakan pependetan atau memang hanya gerakannya itu lelegongan aja. Jadi sistemnya memang suatu keharusan saja untuk mengiringi doa-doa kita kepada Ide Sang Hyang Widi. Apakah ada peraturan khusus untuk penarinya gitu? Untuk penarinya itu namanya bajang dehe. Itu jadi sebelum dia melampaui masa akhir balik atau sebelum dia mendapatkan menstruasi,
Banjar Pengempon atau Banjar yang harus menghadirkan penari itu sekitar 11 atau 10 orang. Itu kriteria khusus memang harus belum mengalami menstruasi. Sebelum memasuki masa pubertas. Ya. Terima kasih kepada Pak Mangku sudah Siap. memberikan informasi tentang Usabe dan tari rejang yang ada di Desa Selumbung. Halo semua, jadi saya sekarang sudah bersama narasumber saya selaku pecalang Desa Adat Selumbung. Baik, Kak boleh perkenalkan diri dan profesinya sebagai apa? Terima kasih untuk adik Putri mengenai pecalang Desa Adat Selumbung. Saya sebagai anggota di sini, nama saya Nengah Budiaso sebagai anggota pecalang Desa Adat Selumbung. Pecalang adalah suatu lembaga yang berperan di Desa Adat Selumbung di dalam pelaksanaan upacara dan lingkungan di Desa Adat Selumbung, keamanan di lingkungan Desa Adat Selumbung. Pada saat apa saja pecalang diperlukan? Nah, ini mengenai pecalang yang diperlukan pada saat di Desa Selumbung. Pertama, saat upacara ada upacara adat di mana dalam pelaksanaan upacara adat mengatur semua komponen masyarakat dalam hal menjalankan upacara agama. Yang kedua, di Desa Selumbung menjaga keamanan desa adat. Selain itu juga dibantu dengan linmasnya. Apa tugas-tugas dari pecalang? Seperti yang sampaikan tadi, pertama, satu menjaga keamanan di Desa Selumbung. Yang kedua, menjaga pemedak bila mana pemedak itu ada upacara agama Musabu Pisah. Yang lainnya juga mengatur lalu lintas di mana jalur-jalur yang paling sensitif menjadi lalu lintas padat, itu tugas pecalang yang mengaturnya. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi pecalang? Kalau masalah pecalang, untuk menjadi keanggotaan pecalang di Desa Adat Selumbung itu tidak ada yang namanya aturan atau batasan umur yang bisa dijadikan sebagai pecalang. Yang jelas sistem yang di Desa Adat itu adalah ngayah sistemnya, bukan untuk selalu berharap gaji atau yang lainnya gitu. Yang penting ngayah itu tujuan utamanya. Berarti pecalang itu tidak ada gajinya ya, Pak? Selama niki belum ada ya, karena dari pemerintah Desa Adat belum ada konstruksinya untuk dapat gaji gitu. Masih tetap dalam keadaan ngayah selama niki. Pecalang sama polisi itu kan sama-sama menjaga keamanan. Apakah ada perbedaan yang spesifik di antara pecalang dan polisi? Ya, jelas itu ada, karena ini adalah pemerintah dan adat. Kalau di adat juga dibantu sama polisi. Kalau di pemerintahan kadang-kadang pecalang ikut terlibat karena ada kaitannya dengan adat. Gitu. Baik, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih kepada Peka sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas sosiologi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan mari kita semua sama-sama menjaga keamanan di Desa Adat ataupun di tempat lain, karena pecalang bukan untuk di Desa Adat saja, juga di pemerintah desa juga ikut terlibat. Terima kasih.